Halo teman-teman semua, kenalin nih, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 1. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 ini ya. Yang pertama itu ada Daru Anggoro Jati, yang kedua ada Dian Ayu Saraswati, dan yang ketiga ada Diva Amalia, dan yang keempat ada Gian Dito Christian. Buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu apartheid itu suatu sistem pemisahan ras yang dilakukan oleh suatu pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras tersebut. Nah, politik apartheid ini dirancang oleh Hendrik Verwoerd. Penerapan politik apartheid ini dari awal abad ke-20 sampai tahun 1990. Apartheid ini kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari beberapa program dan peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial secara struktural hingga tahun 1990. Masalah apartheid ini berawal dari pendudukan bangsa-bangsa Eropa yang ada di Afrika. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini pertama kali datang ke Afrika Selatan itu bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Nah, kedatangan bangsa Belanda ini yang menimbulkan masalah kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Belanda ini, sehingga masalah kulit yang menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Pada tahun 1652, bangsa Boer atau Belanda ini mulai menjajah Afrika Selatan dan ingin memiliki atau menguasai sumber daya alamnya. Namun, bangsa Boer ini merasa terganggu karena kedatangannya bangsa Inggris yang memiliki tujuan yang sama, sehingga terjadilah Perang Boer tahun 1899 sampai 1902. Nah, perang ini berakhir dimenangkan oleh bangsa Inggris. Kemudian bangsa Inggris membentuk sebuah negara dominan atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris yang bernama Union of South Africa. Kemudian bangsa Inggris berhasil mempersatukan Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan menjadi republik dengan presidennya yaitu Hendrik Verwoerd. Kemudian Hendrik Verwoerd ini membuat kebijakan untuk memisahkan orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam yang justru menimbulkan masalah diskriminasi antara keduanya. Pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer, ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris. Orang-orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur politik negara baru tersebut. Tindakan diskriminasi diimplementasikan sejak awal, baru ada pemilihan tahun 1948. Kata apartheid di Afrika Selatan menjadi umum dalam politik Afrika Selatan. Melalui semua ini, minoritas kulit putih menempatkan berbagai batasan pada mayoritas kulit hitam. Partai Nasional Afrika atau Afrikaner Nationale Party atau yang disingkat ANP merupakan partai yang menerapkan politik apartheid. Pada 1948, partai ini beranggotakan orang-orang kulit putih yang menguasai pemerintahan Afrika Selatan. Tidak hanya pemerintahan, pembagian wilayah pun dikuasai oleh orang-orang kulit putih, dan partai ini di golongan kulit putih yang merupakan masyarakat minoritas memperoleh 87% wilayah negara, termasuk semua kota besar, pusat industri, tambang, pelabuhan, dan tanah pertanian. Sementara itu golongan kulit hitam yang merupakan masyarakat mayoritas yang memperoleh 13% wilayah negara. Pada permulaan abad ke-20, mereka digiring ke daerah pinggiran. Penduduk Peranaka dan keturunan India juga termasuk bangsa yang diusir dari kota. Kondisi tersebut membuat bangsa kulit hitam menjadi terdiskriminasi dan perkembangannya menjadi sangat lambat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga sangat dirasakan bangsa kulit hitam pada masa politik penerapan apartheid. Jauh mata memandang yang tampak hanya pemukiman yang luas dengan rumah-rumah primitif yang sangat kotor. Menurut pandangan Kennedy, rumah-rumah itu tidak diberikan oleh pemerintah secara cuma, tetapi ditarik dengan sewa yang tinggi, sementara upah para buruh sangat rendah. Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit. Orang kulit hitam tidak tinggal diam. Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan dengan bentuk organisasi modern, yakni African National Congress atau ANC. ANC adalah politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya menjadi lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC yang berikutnya.
Pemerintah Pieter Botha dengan kejam merampas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh karismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Selain perlawanan senjata, usaha-usaha untuk mengakhiri perang apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Kongres ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party di bawah pimpinan Mangosuthu Buthelezi. Salah seorang tokoh pergerakan Afrika Selatan yang juga sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu. Nama Nelson Mandela mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi sekjen ANC pada tahun 1948 dan tahun 1952. Menjadi presiden Liga Pemuda. Sejak ini Mandela lebih banyak memainkan peranannya secara rahasia. Pada tahun 1961 sebagai sekretaris jenderal ANC, Mandela memogokan selama 3 hari dari tanggal 29 sampai 31 Mei 1961. Seruan pemogokan tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid sebagai suatu pelanggaran yang serius. Pada Desember 1962, ia dijatuhi hukuman sebesar 5 tahun penjara dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Tidak beberapa lama, tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap di markas ANC. Pada saat itu sejumlah dokumentasi yang disita menyangkut ANC dan tombak bangsa mereka yang ditangkap yaitu Walter Sisulu, Gowen Mbeki, Baimon Meliba, Ahmed Akratada, Dennis Goldberg, dan Lionel Bernstein. Mandela bersama-sama dengan beberapa rekannya diperiksa dengan tuduhan melakukan sabotase bersangkongkol untuk menumbangkan pemerintahan dan membantu unsur asing menyerang Afrika Selatan. Mereka divonis dengan hukuman seumur hidup. Memasuki 1980, Afrika Selatan harus menghadapi kecaman dan sanksi Tahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. Pada bulan Februari 1990, de Klerk mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahnya akan mencabut larangan bagi ANC, Partai Komunis Afrika Selatan (SACP), dan Pan-Afrikanis Congress atau disingkat PAC. Menyusul diakhiri politik apartheid, pada kesempatan itu de Klerk mengisyaratkan bahwa Mandela akan segera dibebaskan. De Klerk akan membebaskan Mandela sekaligus menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 sebagai berikut. Yang pertama, Land Act, yaitu undang-undang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Kedua, Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pembebasan Nelson Mandela dilaksanakan sesuai dengan janjinya pada 11 Februari 1990. Pada tahun 1994 diadakan pemilu anti-rasial pertama untuk memuluskan terbentuknya pemerintahan baru. Presiden mengizinkan masyarakat kulit hitam menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Inilah pemilu perdana di Afrika Selatan diikuti seluruh warga negara tanpa membedakan warna kulit. Pada hari itu beberapa kota terlihat antrian panjang warga yang dinominasi kulit hitam. Mereka berdiri di bawah sinar matahari selama berjam-jam di dalam antrian panjang mengular di jalanan kota, perkebunan, dan pemukiman kumuh untuk bergiliran memasuki bilik suara. Pemilu yang diadakan selama 3 hari itu menandakan babak baru kehidupan di Afrika Selatan. Hal ini dipertegas usai Komite Pemilihan Independen menetapkan Partai Kongres Nasional Afrika memenangi pemilu, dan 2 minggu kemudian Nelson Mandela resmi menjadi Presiden Afrika Selatan. Kemenangan Mandela merupakan puncak dari perjuangan rakyat Afrika Selatan
dan pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari penindasan kaum kulit putih. Meski demikian, selama masa pemerintahannya, Mandela menghadapi tugas-tugas yang berat. Beliau juga dihadapkan dengan beberapa tantangan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan yang sangat tinggi. Selain itu, meskipun apartheid sudah dihapuskan, tapi jejaknya sudah mengakar dan menimbulkan kebencian. Kondisi tersebutlah yang menjadi prioritas utama Mandela selain permasalahan ekonominya, yakni mendorong rekonsiliasi warga kulit hitam dan warga kulit putih. Hubungan politik bilateral Republik Indonesia dengan Afrika Selatan selama ini terjalin dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya saling kunjung antar pejabat tingkat kepala negara dan wakil kedua pemerintahan, antara lain 1. Presiden Soeharto pada bulan November tahun 1997. Yang kedua, Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan April tahun 2000. Yang ketiga, Presiden Megawati Soekarno Putri pada bulan September tahun 2002. Yang keempat, Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala pada bulan September juga tahun 2005. Yang terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Maret tahun 2008. Penerapan politik apartheid menyebabkan ketidakadilan bagi yang warga kulit hitam Afrika Selatan di segala bidang. Mereka tidak mendapatkan hak-hak politik sebagai warga negara. Politik apartheid menekan suara orang-orang kulit hitam dengan mencabut hak pilih mereka untuk memilih pemimpin. Mereka juga menerima ketidakadilan dalam masalah hak tinggal, di mana mereka diharuskan tinggal di suatu wilayah dan diperparah saat pejabat pemerintah yang semuanya adalah orang kulit putih memperlakukan undang-undang yang membuat orang kulit hitam menjadi orang asing di tanah leluhur sendiri. Orang kulit hitam pun tidak mendapatkan kewajaran dalam hal pekerja, di mana mereka tidak dapat menduduki posisi penting karena adanya dominasi kulit putih yang mengisi posisi yang strategis dan bekerja dengan upah yang murah pada masa itu, yang dijalan oleh orang kulit putih. Seperti di awal kedatangan orang Belanda di Afrika Selatan, perang Belanda mulai membangun pemukiman yang merampas tanah dan jabatan rakyat pribumi Afrika Selatan. Hal tersebut membuat pribumi Afrika Selatan harus terusir dari tanah airnya sendiri. Praktik diskriminasi ras semakin nyata setelah diberlakukan secara resmi pada tahun 1948, di mana dilakukan pemisahan tempat tinggal antara warga kulit putih dan kulit hitam. Warga kulit hitam menjadi masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan tersebut. Pemerintah mengeluarkan undang-undang wilayah kelompok pada tahun 1950 dan berhasil memindahkan sebanyak 3,5 juta penduduk kulit hitam dan wilayah pemukiman yang tersebar di berbagai penjuru negara. Relokasi ini berlangsung selama periode 1980-an. Dampak negatif warga kulit hitam menimbulkan perlawanan terhadap politik apartheid dari para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam African National Congress atau ANC. Salah satu tokoh ANC yang terkenal dalam perjuangannya melawan sistem apartheid adalah Nelson Mandela, yang mendorong ANC menjadi gerakan nasional. ANC fokus pada hak-hak sipil warga kulit hitam yang melawan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil secara damai. Kampanye yang dilakukan ANC ternyata berhasil membuka mata dunia internasional tentang buruknya politik apartheid. Banyak negara yang mengecam sistem ini hingga membuat Afrika Selatan keluar dari PBB pada tahun 1961. Aktivitas apartheid yang meningkat menyebabkan pemerintah menyatakan keadaan darurat pada tahun 1986 dan terjadi depresi ekonomi di Afrika Pada Selatan. tahun 1989, pemimpin Partai Nasional De Klerk akhirnya membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam yang terlibat dalam gerakan anti-apartheid ini. Hingga akhirnya pada tahun 1994, apartheid ini resmi berakhir. Dampak yang terjadi setelah apartheid berakhir ini adalah bangkitnya semangat-semangat perjuangan rakyat Afrika Selatan untuk memperjuangkan Afrika Selatan ini tanpa membedakan rasnya. Beberapa dampak yang terjadi akibat pemberlakuannya apartheid di Afrika Selatan ini yang paling merugikan adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan, seperti terjadinya praktek diskriminasi, kekerasan,
dan perampasan hak hidup. Bidang pendidikan, warga kulit hitam tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan sebagaimana yang didapat warga kulit putih. Akses pendidikan sangat terbatas karena kebanyakan warga kulit hitam hidup dalam kemiskinan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih semuanya.